burung-burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada semangat? Masih dong. Nah, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, maka kita akan pujikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Pakai gerakan ya. Jangan lupa ikutin kakak-kakak. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, 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 sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita lanjut pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita mau belajar dengar-dengaran ya. Nanti ikutin gerakan kakak-kakak ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya.
nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita pujikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga untuk dengar-dengaran dan berkati guru yang akan bercerita. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Nah, hari ini kita mau sama-sama untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kalian pasti mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang hebat, guru yang baik. Betul ya? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Tuhan Yesus waktu masih kecil, seumuran adik-adik, seumuran kalian yang sedang mendengarkan, kira-kira Tuhan Yesus itu gimana ya? Apakah Tuhan Yesus itu dari kecil itu sudah menjadi anak yang baik, ataukah Tuhan Yesus waktu kecil itu nakal? Nah, kakak kasih tahu ya, Tuhan Yesus itu dari kecil adalah anak yang baik. Karena dari kecil Tuhan Yesus itu sudah menjadi contoh, bisa menjadi contoh buat kita untuk bisa kita tiru. Nah, kira-kira Tuhan Yesus itu waktu kecil gimana? Tuhan Yesus itu papa mamanya, ada yang ingat gak sih namanya siapa? Siapa? Namanya adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bapak Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Nah, tukang kayu itu kerjaannya banyak adik-adik, mulai dari motongin kayu, mulai dari masrahin kayu, terus kayunya dibentuk-bentuk, dipasang, dilem, dicat, ya kan? Nah, tentunya gak bisa kerja sendiri. Nah, Tuhan Yesus waktu kecil juga punya banyak teman.
banyak saudara-saudara sepupu. Jadi Tuhan Yesus waktu kecil juga kayak kita, adik-adik, main sama saudara, main sama teman. Nah, kira-kira waktu kalian dipanggil, waktu sedang main sama saudara atau sama teman, kira-kira kalian datang nggak ya? Hah? Oh, kalian datang ya, kalian hebat. Kalian udah belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu kecil kalau dipanggil sama Bapak Yusuf, Yesus, Yesus, sini. Yesus, sini. Si Yesus yang sedang main sama teman-temannya, begitu dengar namanya dipanggil, dia langsung, wah itu papaku panggil. Sek ya. Aku tak ke papaku dulu. Dia langsung lari ke papanya. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah, hebat kan? Kalau Yesus dipanggil sama mamanya lagi masak nih. Aduh, tadi airnya kurang ambilnya, ini kuahnya kedikitan, ini selak mosat gosong. Yesus! Mamanya teriak panggil. Kira-kira Tuhan Yesus lari ke situ atau masih enak-enak main atau baca buku ya? Ya, Tuhan Yesus dengar langsung lari ke mamanya. Iya Ma, ada apa Ma? Yesus tadi mama masak, tolong bantu, ini airnya kurang. Takutnya sap nanti gosong. Ayo ambil air, cepetan. Wah, ternyata Tuhan Yesus langsung ambil. Hebat Tuhan Yesus itu ya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. 12 tahun. Di zaman mereka ada hari-hari tertentu yang mereka harus merayakan ke Bait Suci. Bait Suci itu letaknya di mana? Mana? Ya, di Yerusalem. Nah, sedangkan Yesus dan keluarganya tinggalnya di Nazaret. Lah, Yerusalem dan Nazaret itu sangat jauh. Aduh, adik-adik. Zaman dahulu gak ada yang namanya pesawat, gak ada yang namanya kereta, gak ada yang namanya kapal, sepeda aja gak ada. Jadi Kak, kalau mereka pergi jauh gitu, naik apa? Mereka jalan kaki, mereka naik keledai, kalau yang punya kuda naik kuda, yang punya onta naik onta. Nah, kira-kira di zaman itu kan nggak ada AC ya adik-adik. Panas nggak? Sulit nggak sih perjalanannya? Kira-kira Tuhan Yesus rewel nggak ya di jalan? Sedangkan kita kadang-kadang di mobil, di motor, padahal jaraknya deket aja kita tuh rewel. Gangguin mama, gangguin papa. Kira-kira Tuhan Yesus gitu juga nggak ya? Atau kira-kira kalau di tempat yang rame gitu, kalau di gereja, Tuhan Yesus itu nakal nggak sih, lari-lari gitu nggak sih? Atau jangan-jangan Tuhan Yesus itu gangguin temennya nggak sih? Nah, kita mau lihat sama-sama ya. Nanti kita ceritakan lagi kira-kira gimana Yesus itu. Oke, kita saksikan sama-sama. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan.
Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, ternyata memang betul Tuhan itu adalah guru yang baik. Jadi dari dia masih kecil, Tuhan itu sudah ngasih kita contoh untuk melakukan hal yang baik. Apa itu? Tuhan itu menaati omongan orang tuanya. Waktu di perjalanan Tuhan gak rewel loh. Pasti waktu di rumah, pasti papa mamanya udah bilang, Yesus, kita ini mau perjalanan jauh, panjang, capek. Mama tahu kamu pasti capek nanti, tapi tolong waktu di jalan jangan rewel ya, jangan lari-larian, nanti kamu tersesat, banyak orang di sana. Nanti kalau sudah sampai di Yerusalem, dengerin mama ya, jangan sampai hilang, jangan sampai nanti kamu tersesat, nanti nggak ketemu sama mama. Tuh pasti kan Ibu Maria seperti itu. Kayak kita kalau dibilangin sama papa mama kalau mau pergi. Tapi ternyata Tuhan Yesus dengerin loh. Tuhan Yesus itu adalah anak yang menurut sama orang tuanya. Di jalan dia nggak rewel, di bait suci dia nggak lari-larian adik-adik. Ternyata dia bisa duduk diam. Saking dia duduk diamnya, dia asik dengan cerita tentang Allah Bapa. Dia juga menceritakan gimana anak seumur 12 tahun ya. Tadi kan umurnya 12 tahun. Bisa mengerti tentang kehebatannya Allah Bapa. Dia menceritakan. Dan waktu dia ketinggalan sama papa mamanya dijemput, dia langsung nurut pulang. Sedangkan kita kalau kita lagi asik main, terus dipanggil papa mama, suruh pulang. Ayo pulang, ini sudah sore nak. Kita jawabnya apa? Sebentar lagi mama. Nah itulah, kita harus belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja yang hebat, dia bisa menurut sama mama papanya. Apalagi kita harus belajar untuk lebih menurut, lebih mendengarkan omongan papa mama. Kenapa harus dengerin omongan papa mama kak? Karena kita itu dititipkan oleh Tuhan untuk dididik, dikasihi, disayangi, dan dinasehati oleh keluarga kita, oleh papa mama kita. Jadi orang tua kita adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Karena itu kalau kita mau mendengarkan Tuhan, kita juga harus mendengarkan papa mama kita. Kira-kira kalau mendengarkan papa mama, Tuhan Yesus senang gak kak? Wah, Tuhan Yesus di surga
begitu dengar kalau kita nurut sama orang tua, Tuhan Yesus tuh senyumnya lebar, adik-adik. Dia bahagia sekali. Waduh, anakku ini luar biasa ya. Ternyata dia mau nurut sama papa mamanya. Wah, kira-kira kalian senang gak sih kalau Tuhan senang? Tuhan itu kan sahabat kita, dia adalah Bapa kita, dia adalah Raja kita, dia penyelamat kita. Tentu saja kita akan senang kalau kita bisa buat Tuhan kita senang. Nah, ya kita mau sama-sama belajar untuk lebih menaati orang tua kita. Mau ya? Oke, nah sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan teladan yang baik kepada kami. Ajar kami untuk bisa meniru teladan yang Kau berikan. Ajar kami untuk kami bisa dengar-dengaran, bisa taat sama orang tua kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yang ditunggu-tunggu adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini gampang banget. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeremia 42 ayat yang ke-6. Yeremia 42 ayat yang ke-6. Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Yeremia 42 ayat yang ke-6. Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kakak tunggu ya hafalannya. Dan mari kita sama-sama belajar untuk lebih mendengarkan dan menaati orang tua kita supaya Tuhan kita senang. Oke, bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita sudah mengakhiri doa ibadah ini. Kita sudah memuji dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita tutup dengan doa. Oke, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengarkan dapat kami jadikan panutan dalam kehidupan hari-hari kami Tuhan. Berkati juga hari-hari kami Tuhan, agar tetap berada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. See you next week. God bless you.